Selamat pagi Bapak Ari dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Jadi pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 6 akan membahas materi mengenai akuntansi investasi. Nah, adapun nama anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Alfi Madina Dewi dengan NIM 2017-051046, dan rekan saya yaitu Baik, perkenalkan nama saya Intan Firdaus dengan NIM 2017-051048. Baik, adapun submateri yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada pengertian investasi dan macam-macam investasi. Yang kedua ada jenis-jenis investasi pemerintah. Dan yang terakhir itu ada klasifikasi investasi pemerintah. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama, Intan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengertian investasi dan macam-macam investasi. Jadi, menurut TSAK nomor 13 tahun 1994, investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi, untuk apresiasi nilai investasi, ataupun untuk manfaat lainnya. Nah, yang kedua sendiri yaitu menurut PSAP nomor 6. Jadi investasi ini adalah suatu aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Next. Nah, macam-macam investasi ini ada 6. Yang pertama yaitu deposito. Jadi deposito ini merupakan produk investasi yang disediakan oleh perbankan bagi para nasabahnya yang ingin meraih manfaat lebih selain dengan membuka rekening tabungan. Selanjutnya yaitu ada saham. Nah, secara garis besar ini, saham itu merupakan bentuk lain dari aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada obligasi. Jadi obligasi ini umum ditemui pada bisnis yang mengakomodasi jasa pinjaman modal. Nah, selanjutnya yaitu reksadana. Nah, reksadana ini turut meramaikan dunia investasi di kalangan pebisnis dan masyarakat umum. Pada dasarnya, reksadana ini merupakan tempat untuk menghimpun uang secara kolektif, untuk kemudian dikelola oleh manajer. Nah, seluruh manfaat dari kegiatan ini akan dibagi rata kepada semua investor yang bergabung. Selanjutnya yaitu emas. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia ini menginvestasikan uangnya dalam bentuk emas. Jika dibandingkan dengan bentuk investasi real lainnya, emas ini memiliki manfaat yang lebih beragam. Selain dalam bentuk perhiasan, investasi ini bisa berupa emas murni dan emas batangan. Nah, selanjutnya yaitu ada investasi properti. Jadi investasi properti ini termasuk dalam tipe investasi no real, lantaran tidak melibatkan uang secara langsung, melainkan berupa bangunan seperti gedung, rumah, ataupun apartemen. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis investasi pemerintah. Jadi jenis-jenis investasi pemerintah itu ada 2. Next. Yang pertama yaitu investasi surat berharga. Nah, investasi surat berharga ini dilaksanakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama investasi dengan cara pembelian saham atau investasi dengan cara pembelian surat utang. Nah, pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk surat berharga ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, yaitu memperoleh keuntungan berupa dividen, bunga, capital gain, dan pertumbuhan nilai perusahaan dalam jumlah tertentu dan jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu investasi langsung. Nah, dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu penyertaan modal dan atau pemberian pinjaman.
Nah, investasi langsung ini berupa pemberian pinjaman dilaksanakan pada bidang infrastruktur atau bidang lain sesuai persetujuan Menteri Keuangan. Nah, pelaksanaan investasi pemerintah dalam bentuk investasi langsung dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan ataupun manfaat lainnya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai klasifikasi investasi pemerintah. Nah, jadi berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, investasi dalam akuntansi pemerintahan khususnya di Indonesia itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Nah, baik, langsung saja kita bersama-sama membahas terkait pembahasan lebih lanjut mengenai klasifikasi investasi tersebut secara mendetail. Nah, jadi yang pertama itu ada investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini merupakan kelompok aset lancar karena periode investasinya itu selama 1 tahun atau 12 bulan atau satu periode akuntansi. Nah, jadi investasi jangka pendek itu harus memenuhi karakteristik yang bisa dilihat pada slide. Yang pertama yaitu ada dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua ada investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Nah, artinya pemerintah itu dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Dan yang terakhir itu ada karakteristik yang terakhir itu berisiko rendah. Tadi kita sudah membahas mengenai karakteristik dari investasi jangka pendek. Nah, dengan memperhatikan kriteria atau karakteristik tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, khususnya karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga itu sendiri, maka itu tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Nah, adapun jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain, yang pertama itu surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya nih, pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua itu ada surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Contohnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi dari pemerintah itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Nah, terus apa aja nih jenis investasi yang digolongkan ke dalam investasi jangka pendek? Nah, jadi bisa teman-teman lihat di slide, investasi yang digolongkan ke dalam investasi jangka pendek itu terdiri dari deposito berjangka waktu 3 sampai 12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposit. Dan yang kedua itu ada pembelian surat utang negara atau bisa disingkat dengan SUN atau SUN. Pemerintah jangka pendek, pembelian surat utang negara, pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian kita lanjut ke pembahasan terkait materi investasi jangka panjang. Nah, jadi investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar karena dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Nah, investasi jangka panjang ini dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu yang pertama ada investasi permanen dan investasi non-permanen. Nah, apa sih itu investasi permanen? Jadi, investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Nah, dalam artian, investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali investasi tersebut, tetapi lebih untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan.
Lalu apa bedanya sih dengan investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, kalau investasi non permanen itu sering didefinisikan sebagai investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan. Nah, maksud tidak berkelanjutan di sini adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan atau dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Nah, jadi singkatnya begini, investasi permanen itu lebih dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus, sedangkan investasi non-permanen itu kebalikannya, atau dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus oleh pemerintah tentunya. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, oke, yang pertama itu ada investasi permanen. Nah, investasi permanen ini dapat berupa yang pertama penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Dan contoh yang kedua itu ada investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Oke, kita akan lanjut terkait contoh investasi non-permanen. Nah, jadi investasi non-permanen yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. Yang kedua itu ada penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Contoh yang ketiga itu ada dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat. Dan yang terakhir itu ada investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyihatan atau penyelamatan perekonomian. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi diskusi akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Selamat pagi.